Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dadi Mulyadi Nugraha, MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang menjelaskan masalah yang dikaji. Saya Muhammad Guntur Nugraha selaku moderator akan membimbing jalannya pada diskusi kali ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yakni pertama sesi pembukaan, lalu sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab bersama dewan juri, sesi penampilan yel-yel, dan yang terakhir sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yakni sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi dari kelompok 1 selama 4 menit dengan topik menjelaskan permasalahan yang dikaji. Untuk memulai pematerian, saya persilahkan juru bicara dari kelompok penyaji untuk menyampaikan pemateriannya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk moderator, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Baik, izin share screen. Jadi tema kita itu dengan topik Pancasila di tengah era globalisasi. Dengan kelompok kami, yaitu kelompok 1, dengan tugas menjelaskan masalah. Untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, Galila Juardi, Tia Aulia Mahamah, Fajar Mustaqim, Fahmi Idris, Reta Haura, Naila, Fadul Rahman, Belinda, Ameditya, dan Dangyang. Untuk materinya akan dijelaskan oleh juru bicara kami, Fajar Mustaqim. Pada Fajar Mustaqim dipersilahkan. Baik, izin untuk saat ini saya tidak bisa on cam terlebih dahulu. Mohon maaf. Untuk langsung ya ke pendahuluan. Globalisasi itu sudah tidak bisa dihindarkan ya. Jadi globalisasi itu menjadikan semua negara seakan tidak ada batas. Gitu. Pancasila sebagai penyaringan dari arus globalisasi, kebudayaan nilai-nilai Pancasila itu tidak sekedar memahami saja, namun harus dihayati, diwujudkan dalam pengamalan setiap diri masing-masing di lingkungan masyarakat, sehingga menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila. Seberapa serius masalah ini? Nah, sangat serius ya. Jadi Pancasila sejatinya itu merupakan ideologi terbuka, yaitu ideologi yang menyeramat nilai-nilai baru yang memungkinkan bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun di sisi lain kita juga harus waspada akan ideologi asing yang akan kita terima. Seberapa luas sih penyebaran masalah tersebut di negara kita? Pancasila di era globalisasi menimbulkan banyak penyebaran masalah yang sangat luas. Globalisasi juga sudah banyak mengincar nilai-nilai Pancasila, seperti contohnya tentunya kehilangan kebudayaan asli bangsa, bergeser nilai kebudayaan, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Siapa sih yang harus menangani masalah ini? Harus ditangani oleh semua pihak ya, lebih tepatnya seluruh masyarakat Indonesia, yang hasilnya nanti di Pancasila mendatang mempertahankan demokrasi negara serta menjadi pelindung hak dasar warga negara sebagai manusia. Adakah perbedaan pendapat? Ada yang berpendapat bahwa pemerintah itu tidak menerapkan Pancasila sebagai ideologi. Pemerintah sekarang hanya mengakui adanya masa Pancasila dan tidak menjalankan kelima silanya tersebut. Di mana hal itu tidak terlihat dari kehidupan masyarakat Indonesia yang jauh dari kesejahteraan, keadilan, rasa aman, dan masih banyak lagi. Jika pemerintah bisa menerapkan kelima sila, rakyat Indonesia akan hidup sejahtera. UU sudah cukup memadai, belum seperti yang disampaikan Kompas TV untuk menjalankan ideologi Pancasila. Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP itu yang dibentuk oleh Jokowi pada 2018 yang lalu itu dinilai belum begitu kuat dalam penegakan ideologi Pancasila. BPIP bisa bekerja memastikan Pancasila tak tergusur oleh budaya luar. Maka ada lembaga khusus yang menangani masalah ini, BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, adalah lembaga yang berada di bawah pertanggungjawaban kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP itu merupakan kapitalisasi dari unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya mungkin cukup sekian untuk pembahasannya. Kita lagi ke moderator mungkin. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok pemateri atas pematerian yang luar biasanya. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa. Mari kita berikan reaksi terbaik untuk kelompok 1. Baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab bersama Dewan Juri. Sebelumnya akan saya bacakan untuk teknis tanya jawabnya. Sesi tanya jawab ini akan dilaksanakan selama 6 menit. Maka dari itu, kepada yang terhormat Dewan Juri dimohon untuk menyampaikan pertanyaan secara to the point. Setelah itu, kepada kelompok penyaji diharapkan untuk memberi respon atas pertanyaan dari Dewan Juri. Kepada kelompok penyaji, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri? Siap. Baik, bila sudah, dipersilakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaannya kepada kelompok penyaji. Ya, baik. Terima kasih, moderator, atas kesempatannya. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah menjelaskan ya hasil dari portofolionya. Di sini bertugas untuk menjelaskan masalah ini, yaitu Pancasila di tengah era globalisasi. Nah, Bapak minta pandangan dari kelompok 1 ini ya, yang kelompok 1 amati, kemudian kelompok 1 lihat gitu ya dalam kehidupan sekarang. Menurut kelompok 1, permasalahan apa nih yang paling di sini paling urgent gitu ya? Permasalahan apa yang paling urgent yang terjadi saat ini yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini? Jadi menurut kelompok 1, permasalahan apa yang paling urgent gitu ya? Yang paling harus segera diselesaikan gitu ya? Yang berkaitan dengan Pancasila di tengah era globalisasi. Ya. Baik, mungkin cukup itu pertanyaan dari saya. Silakan kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri atas pertanyaannya. Kepada kelompok penyaji, apakah sudah jelas pertanyaannya? Baik, sudah jelas. Baik, silakan kepada kelompok penyaji untuk dijawab. Untuk permasalahan yang paling urgen menurut kelompok kami yaitu tentang karena ini temanya mengenai era globalisasi, maka yang paling harus segera ditangani adalah mengenai ideologi asing yang terus-menerus mendatangi atau merusak ideologi Pancasila ini, Pak. Jadi misalnya kita ada ideologi liberalisme yang sangat terlalu bebas gitu, yang tidak cocok dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, tapi kadang banyak juga masyarakat yang lebih mereka lebih menjunjung tinggi ideologi itu dan lebih mendukung ideologi itu daripada ideologi Pancasila itu sendiri. Jadi sebentar Pak. Jadi di sini peningkatan atau
tingkat kepercayaan kita terhadap ideologi Pancasila ini juga harus segera ditingkatkan, entah itu di kalangan masyarakat, mahasiswa, atau kalangan orang tua juga, agar kita tidak terayu atau terbujuk dengan ideologi-ideologi lain yang sekiranya emang tidak cocok dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, Pak. Baik, kepada Dewan Juri, apakah pertanyaannya terjawab? Ya, baik. Terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Nah, di sini terkait ideologi dari luar negeri ya, atau dari ideologi asing. Yang ideologi asing salah satunya tadi liberalisme. Nah, dari ideologi tersebut gitu kan, berarti muncul dalam pergaulan sehari-hari ya, muncul dalam pergaulan kalian sebagai mahasiswa. Nah, menurut kelompok 1, apa nih contoh real yang terjadi yang salah satunya tadi bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan itu termasuk ke dalam contoh perilaku liberal gitu ya, baik itu dalam kehidupan kampus ataupun di luar kampus nih. Contohnya bagaimana? Cukup dari saya, silakan moderator. Baik, kepada kelompok penyaji, silakan untuk dijawab langsung saja untuk pertanyaannya. Untuk yang negatifnya itu lebih ke mungkin banyak mahasiswa yang merasa bahwa ideologi Pancasila itu terkesan sangat mengekang gitu Pak. Jadi mereka lebih memilih atau lebih menginginkan ideologi liberalisme yang dirasa lebih membebaskan mereka gitu Pak. Dalam kegiatan sehari-hari kan biasanya kita kalau dalam Pancasila harus ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi sehingga jangan dilanggar. Nah, dalam liberalisme sendiri kan kita cukup dibebaskan seperti itu Pak. Jadi banyak hal-hal yang membuat mahasiswa melanggar nilai-nilai Pancasila itu Pak, seperti apa ya? Kurang mungkin Contoh, masalah yang paling tinggi itu pergaulan bebas, Pak. ya, contohnya gimana pergaulan bebas seperti apa? Pergaulan bebas yang tidak terarah sih Pak, lebih ke yang melanggar, misal one satu aja. Oh, ya. Mungkin anggota lain boleh dibantu. Izin membantu Gali. Saya sebenarnya belum pernah ketemu secara langsung sih budaya ini tuh kayak budaya clubbing malam-malam gitu. Jadi kan itu terinspirasinya tuh dari budaya ini ya, budaya barat gitu. Mungkin cukup segitu sih yang dari pendapat saya. Ya, berarti contohnya yang disampaikan oleh kelompok 1 itu salah satunya clubbing ya, hiburan malam itu kan. Nah, seharusnya kan mahasiswa itu malam-malam itu istirahat mengerjakan tugas, ini malah clubbing gitu ya. Oke, baik. Jadi ini memang harus benar-benar hati-hati ya mahasiswa itu. Memang mungkin ingin ada kebebasan, kemudian ingin ada hiburan, ya. Tapi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Kebebasan dan kehiburan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi jangan sampai kebablasan, jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, baik, cukup ya untuk kelompok 1. Silakan moderator dilanjutkan kembali ke sesi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri dan terima kasih juga kepada kelompok penyaji. Baik, terima kasih juga kepada kelompok penyaji atas pemateriannya. Sebelum kita menutup pematerian dari kelompok penyaji, akan ditampilkan nih pelan-pelan yel-yel dari kelompok
penyaji. Maka dari itu, kepada kelompok penyaji diharapkan untuk menampilkan yel dengan baik. Saya persilakan kepada kelompok penyaji untuk menampilkan yel. Baik, untuk kelompok 1 boleh untuk on cam dan on mic terlebih dahulu ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Mana di mana anak paling keren. Anak paling Anak paling keren keren ada di kelompok 1. Mana di Mana mana di mana anak paling jago. Anak paling Anak jago. paling jago. Paling jago ada di Jago. grup 1. Grup 1 Grup oke. 1 oke. Grup 1 oke. Grup 1 is the best. Mantap. Oke. Merdeka. Mohon maaf, masih ternyata. Baik, rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati pada hari ini. Untuk mengakhiri diskusi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Guntur Nugraha, selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Guntur, moderator sebelumnya yang telah memoderatori. Saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Yesa Rahma Oktavia selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun topik yang akan didiskusikan yaitu mengenai penyajian portofolio dari kelompok 2, mengkaji alternatif dan saran untuk memecahkan masalah. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi hari ini antara lain, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, selanjutnya ada sesi tanya jawab dan penutupan. Selanjutnya, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyajian materi kepada kelompok 2. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas ini. Lalu untuk yang mau share screen, mohon untuk di share screen ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dari sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan mengkaji alternatif dan saran untuk memecahkan masalah terkait dengan permasalahan Pancasila di tengah era globalisasi. Next. Dan untuk anggota kelompoknya, di sini ada Aldianto Prabowo Adi, lalu selanjutnya ada Ari Ardiansyah, ada Pika Hanif, ada Wendy Kardian, ada saya, lalu ada Hairunisa, Diana Wahyu, Sania Farhad, ada ada Sarah Agnia, dan yang terakhir ada Tessa Nurwani. Dan untuk pemateriannya akan saya serahkan kepada jubir kelompok 2. Kepada jubir saya persilahkan.
Ya, bismillah. Perkenalkan, saya Aldianto Prabowadi selaku juru bicara pada kelompok ini. Baik, mungkin di sini saya akan langsung mulai saja. Yang pertama itu ada kebijakan yang sudah ada. Beberapa kebijakan yang sudah ada adalah sebagai berikut. Dengan adanya kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Dua, membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Tiga, Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN dengan penekanan pada teori dan praktik menurut Lemhanas 2020. Daerah globalisasi ini, Pancasila sangat diperlukan sebagai pembatas agar kita dapat memilih mana budaya yang dapat diterima dan di Indonesia dan yang bermanfaat dan mana yang seharusnya tidak diterapkan di Indonesia. Menurut Asidik tahun 2028 bahwa Pancasila dan UUD 1945 berisi haluan-haluan bagi kebijakan-kebijakan pemerintahan negara atau state policies. Dalam garis besar dengan tingkat abstraksi perumusan nilai dan norma yang bersifat umum dan belum operasional. Selanjutnya yang B ini kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah. Pancasila merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Karena ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, diperlukan adanya penguatan dan kewaspadaan akan tumbuhnya ideologi baru. Disadurkan dari salah satu acara Kompas TV untuk menjaga ideologi Pancasila tentu perlu dibarengi dengan penguatan salah satu badan yang dibentuk di era pemerintahan Jokowi, yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. BPIP perlu diperkuat dengan undang-undang karena badan yang dibentuk pada 2018 lalu dinilai belum begitu kuat untuk penegakan ideologi Pancasila di tengah arus globalisasi. Kami meyakini bahwa Perpres nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila. Selanjutnya ini ada argumen dalam sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara kontekstual dan menyenangkan sehingga relevan dengan kehidupan keseharian. Cari metode-metode yang menarik, yang atraktif, jangan justru membosankan. Terang Trisno, hal itu menurut dia perlu ditekankan agar generasi muda tidak mudah silau dengan kebudayaan dan keberhasilan bangsa lain. Belajar dari bangsa lain itu baik, tetapi meniru bangsa lain tanpa menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya bangsa yang luhur sangat berbahaya. Pancasila harus mampu menjadi filter dan penggerak imbuhnya. Lalu ada di sini nomor 1 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2 atau garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kurung Eka Prasetya Pancakarsa dalam kurung kemudian tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Dua, di era global ini banyak sekali budaya yang masuk di negara kita dan kita tidak akan bisa mengelak. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Indonesia terutama generasi muda bisa menyaring budaya-budaya asing dan mengambil budaya yang baik dan menyaring yang buruk dan tidak sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. 3. Rasa nasionalisme bangsa Indonesia masih kurang dan belum menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa Indonesia masih perlu meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Ya, selanjutnya dasar hukum. Kedudukan Pancasila sudah sangat kuat sebagai dasar negara Indonesia dan tidak akan terpengaruhi kedudukannya di era globalisasi. Satu, pembukaan UUD 1945 alinea yang keempat, lalu yang kedua Dekret Presiden 5 Juli 1959, ketiga instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan terakhir TAP MPR nomor XP 3 garis miring MPR garis miring 1998. Lalu di sini ada informasi akurat. Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dilakukan oleh dan melalui Lembaga Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan upaya untuk mengawal dalam praktik agar nilai-nilai dan ide-ide yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 sungguh diwujudkan dalam praktik bernegara dilakukan oleh Lembaga Peradilan Konstitusi. Dengan kata lain, fungsi state policy making berupa Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 itu dilakukan oleh Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan fungsi
pengawalan atas pelaksanaan dalam praktik dilakukan oleh lembaga peradilan State Police Adjudication dalam rangka pengawasan melalui penegakan hukum enforcement. Mungkin karena waktunya sudah habis, tadi saya sudah disampaikan oleh moderator, sepertinya untuk share screen saya tutup. Baik, mungkin sekian dari kelompok 2 untuk pemateriannya dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Kemudian kita memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Dewan Juri bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan dengan teknis tanya jawab selama 6 menit dan kelompok penyaji dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Kepada kelompok 2, apakah sudah siap? Sudah siap. Baik, kepada Dewan Juri dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya pada kelompok 2 ya. Terima kasih juga untuk kelompok 2 sudah memaparkan hasil dari portofolionya dengan baik ya. Nah, tadi Bapak lihat dari kelompok 2 ini kan mengkaji kebijakan alternatif untuk menangani masalah ya. Nah, ini sebenarnya kan kebijakan ini sudah ada ya, sudah ada di negara kita. Pemerintahan itu kan sudah ada. Nah, di sini Bapak minta pandangan dari kelompok 2 ya terkait kebijakan-kebijakan yang sudah ada tersebut. Ya, berarti kan implementasinya bisa dalam bentuk program, dalam bentuk kegiatan ya, baik itu di sekolah ataupun di masyarakat ya, ataupun di lingkupnya negara. Nah, menurut kelompok 2, apakah ada kelompok-kelompok yang menentang kebijakan-kebijakan tersebut yang sudah tadi kelompok 2 jelaskan? Apakah ada ya kelompok-kelompok penentang atau apakah ada yang menentang ya dari kebijakan-kebijakan yang sudah dimiliki oleh negara Indonesia tersebut? Terima kasih. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang memberikan pertanyaannya. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Mungkin Pak, bagi kelompok kami itu sepertinya kelompok-kelompok yang menentang itu ormas ya Pak ya, atau mungkin organisasi masyarakat yang mana dibuat secara tidak manfaat gitu Pak, atau yang mungkin bisa kita lihat ormas-ormas yang biasa rusuh, membuat kerusuhan pada masyarakat ataupun membuat membuat keresahan gitu dengan adanya ormas tersebut di masyarakat seperti itu mungkin Pak, yang mana malah menimbulkan perpecahan gitu Pak sepertinya. Mungkin apabila ada saran boleh teman-teman yang lain untuk on mic. Baik, mungkin saya akan menambahkannya yang tadi Aldi katakan. Jadi untuk kelompok penentang saya berpikir ada ya, salah satunya tadi ada ormas juga, lalu ada kelompok-kelompok mungkin tadi kurang disebutkan juga ya, ada mungkin kalau seperti preman ya, karena kan preman juga kan itu orang-orang yang kurang dalam hal etika gitu. Mungkin gitu Pak, karena Pancasila ini kan tujuannya untuk menyatukan segenap bangsa, lalu ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan makna dari kata kesatuan itu gitu Pak. Mungkin sekian dari saya Pak. Atau mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan. Izin menambahkan Guntur. Mungkin seperti ini juga ya Pak, ada beberapa LSM yang LSM yang membuat kerusuhan-kerusuhan seperti itu Pak, ataupun seperti yang kita tahu gitu ya, Pemuda Pancasila mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Itu kan Pemuda Pancasila itu dulunya dibentuk untuk memerangi PKI gitu kan, tapi sekarang malah kayak cross gitu Pak, atau malah menyilang gitu. Yang ada sekarang itu malah memeras masyarakat ataupun malah
intinya malah memerangi kepada masyarakat seperti itu Pak. Yang ada mereka itu malah membuat diri mereka itu agar semakin semakin dikenal gitu Pak. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2 untuk jawabannya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjawab pertanyaannya. Kepada Dewan Juri, apakah ada tanggapan terlebih dahulu? Cukup, moderator sudah cukup jawabannya. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri telah memberikan pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan pemateriannya. Sebelum ke agenda selanjutnya, ada penampilan yel-yel terlebih dahulu dari kelompok 2. Kepada kelompok 2, apakah sudah siap? Siap. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, mungkin kepada kelompok 2 boleh menyalakan kamera dan juga menyalakan mic-nya. Kita akan memberikan yel-yel gitu. Oke, sudah siap ya? 1, 2, 3. Kami dari kelompok 2, kami rajin, jujur, dan berani. Belajar dan berlatih, itulah bekal kami untuk menjadi yang terbaik. Kelompok 2. Bisa. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyanyikan yel-yelnya. Sangat luar biasa ya. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian telah kita lewati pada hari ini. Untuk mengakhiri diskusi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya Sarahma Oktavia selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator kelompok 3. Baik, terima kasih kepada Saudari Resa. Di sini langsung saja ke selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dadi Mulyadi Nugraha, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan disampaikan, sebentar. Adapun topik yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang mengembangkan kebijakan publik kelas. Saya Yogi Harta selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama yaitu ada sesi pembukaan, lalu sesi penyampaian dan penyajian materi, lalu sesi tanya jawab bersama Dewan Juri, lalu sesi penampilan yel dan terakhir yaitu sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yakni sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi kelompok dari kelompok 3 selama 4 menit dengan topik mengembangkan kebijakan publik kelas. Untuk memulai pematerian akan saya persilakan juru bicara dari kelompok penyaji untuk menyampaikan pematerian. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengkaji kebijakan kelas dengan
dengan permasalahan Pancasila di era globalisasi. Adapun anggota kelompok kami, pertama-tama ada Aditya Mulyana Yusuf, ada Afina Faza, Ihsan Fadilah Azizi, Muhammad Sihan Gustiar, Muhammad Iqbal Aziz Alzidan, Nugraha Diputra, Sajida Itifakafah Laila, Tia Aulia, dan Yesa Rahma Oktavia. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada juru bicara saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan di sini kami membahas beberapa topik. Yang pertama adalah alasan mendukung salah satu kebijakan. Yang kedua ada modifikasi kebijakan alternatif. Ketiga ada pengembangan kebijakan publik kelas. Dan yang terakhir ada studi kasus. Yang pertama di sini alasan mendukung salah satu kebijakan alternatif, di mana kebijakan alternatif ini harus yang memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Karena di era globalisasi saat ini kemajuan yang tidak dapat dihindari, maka dari itu kita dapat memanfaatkan teknologi agar generasi muda dan masyarakat dapat menanamkan nilai-nilai dari Pancasila sehingga tidak terbawa arus globalisasi. Adapun di sini modifikasi kebijakan alternatif yang sudah ada sebelumnya, yaitu di sini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE yang dimodifikasi dengan harapan dapat menambahkan hak kebebasan berekspresi secara lebih detail dan terperinci sehingga tidak membatasi kebebasan berpendapat di tengah demokrasi. Kemudian masalah yuridikasi, hukum yang belum sempurna perlu disempurnakan agar tidak adanya multitafsir dan memperjelas syarat dengan muatan standar yang jelas. Contohnya, ketentuan yang bisa ditambahkan adalah memperjelas pelaporan pencemaran nama baik, serta ketentuan yang dapat membedakan antara kritik, hinaan, atau cacian. Adapun pengembangan kebijakan publik kelas yang diusulkan, yaitu kebijakan untuk mewadahi penyaluran minat bakat di bidang teknologi yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kebijakan ini dapat menangani dan menyelesaikan masalah khususnya di lingkungan kampus, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami teknologi secara baik dan benar tentunya akan sangat berdampak kepada keberhasilan bangsa dan negara melawan derasnya arus globalisasi. Adapun keuntungan kebijakan yaitu yang pertama menanamkan nilai Pancasila sembari meningkatkan SDM di bidang IPTEK, adapun memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana mengembangkan nilai-nilai Pancasila kepada lingkungan kampus dan masyarakat di sekitar, dan yang terakhir ada Pancasila dijadikan sebagai penyaring bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Kaitannya kebijakan ini dengan Undang-Undang 1945 yaitu tidak bertentangan karena sesuai dengan salah satu pasal dalam Undang-Undang 1945, yaitu pasal 31 ayat 5 yang menyatakan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adapun badan pemerintah yang akan berkaitan dengan kebijakan kelas ini, yang pertama ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada Kementerian Pendidikan Budaya Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ada BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, pemerintah daerah terkait, serta instansi kampus terkait. Sini ada contoh studi kasus ya, salah satu penyimpangan dari permasalahan kurangnya edukasi terhadap teknologi serta arus globalisasi, yaitu pembawaan alat komunikasi pada saat ujian UTBK di tahun 2012 yang lalu di Jogja, bahwa ada beberapa mahasiswa atau calon mahasiswa yang menggunakan perangkat elektronik untuk memudahkan mereka mencontek. Dan ini ada daftar pustaka. Sekian mungkin dari kelompok kami.
Saya serahkan kembali ke moderator. Alhamdulillah baik. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa. Kita berikan reaksi yang terbaik untuk kelompok 3. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab bersama Dewan Juri. Sebelumnya saya akan bacakan untuk teknis tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dilaksanakan selama 6 menit. Maka dari itu, yang terhormat Dewan Juri dimohon untuk menyampaikan pertanyaan secara to the point. Setelah itu, kepada kelompok penyaji diharapkan untuk memberi respon atas pertanyaan dari Dewan Juri. Kepada kelompok penyaji, apakah sudah siap? Siap. Sudah. Baik, bila sudah, dipersilakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaannya dengan kelompok penyaji. Kepada Dewan Juri dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah menjelaskan hasil dari portofolionya ya. Di sini upah mencermati kelompok 3 ini mengusulkan supaya adanya perubahan ya, supaya adanya revisi di undang-undang terkait undang-undang ITE ya. Nah, undang-undang ITE ini kelompok 3 menginginkan supaya ada perubahan. Nah, menurut kelompok 3 sendiri, argumentasinya apa nih? Sehingga undang-undang tersebut harus direvisi gitu ya, harus disesuaikan. Argumentasinya apa? Coba bisa dijelaskan lebih detail lagi ya. Argumentasi kenapa undang-undang tersebut harus direvisi ya, harus diperbaharui kembali gitu ya. Baik, kepada kelompok penyaji. Oke, baik. Terima kasih. Saya kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Baik, kepada kelompok penyaji, apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik, sudah. Baik, kepada kelompok penyaji, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan dari Dewan Juri kepada kelompok penyaji dipersilakan. Baik, mungkin sebelumnya kami dari kelompok 3 izin sedikit memperjelas dari kenapa kami memilih untuk memodifikasi gitu dari UU ITE ini. Dari pendapat saya pribadi, UU ITE ini merupakan salah satu undang-undang yang mungkin sedikit kontroversial dan memiliki banyak pro dan kontranya tersendiri, bahkan sampai menimbulkan masa gitu ya di demo beberapa tahun ke belakang gitu. Dan itu membuktikan bahwa banyaknya ketidakpuasan dari UU ITE ini sendiri, khususnya dari isi tentang pencemaran nama baik. Di sini dari yang kami baca dari beberapa sumber, terdapat penggunaan kata yang masih ambigu atau masih rancu dan masih multitafsir, sehingga sebagaimana seharusnya kita undang-undang itu memiliki kejelasan yang jelas gitu, bahwa peraturan ini bakal diarahkan kemana, sedangkan di beberapa pasal seperti pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 pada Undang-Undang ITE terkait unsur ketidaksengajaan penyebaran hoaks dan juga pencemaran nama baik, hal tersebut masih ada beberapa yang rancu sehingga mudah untuk disalahgunakan berbagai pihak gitu. Sehingga argumentasi yang kami sampaikan pada modifikasi Undang-Undang ITE ini harapannya bisa diperjelas kembali gitu, atau mungkin dikaji ulang apakah pasal tersebut sudah benar maksud dan tujuannya. Mungkin dari kelompok kami sekian, ada anggota lain mungkin ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Mungkin karena tidak ada yang menambahkan, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok penyaji. Baik, kepada Dewan Juri, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, moderator cukup dari kelompok 3.
Silahkan dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Dewan Juri. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas pemateriannya. Sebelum kita menutup pematerian dari kelompok penyaji, akan ditampilkan penampilan yel-yel dari kelompok penyaji. Maka dari itu, kepada kelompok diharapkan untuk menyampaikan yel-yel dengan baik. Kepada kelompok penyaji, saya persilakan. Baik, untuk anggota kelompok saya diharapkan on cam dan on mic ya. Apakah sudah siap? Siap, siap. Ayo nyanyi bareng. Ayo. Ya, 1, 2, 3. Kami kelompok ketiga di kelas Pilkom A, di mata kuliah Pancasila. Ayo teman-teman semua ikuti kuliah dengan rasa semangat juga ikhlas. Pilkom A keren. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati pada hari ini. Untuk mengakhiri diskusi dari kelompok 3, bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Yogi Harta selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Yogi Harta atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Mulyadi Nugraha MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman-teman yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Serta salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Sebelum dilanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fadlur Rahman Muzaki selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Adapun topik yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini dari kelompok 4 yakni mengembangkan suatu rencana tindakan. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab bersama Dewan Juri, yang keempat ada sesi penampilan yel-yel, dan yang terakhir ada sesi penutup. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya. Ada sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ada penyampaian dan penyajian materi dari kelompok 4. Untuk penyajian materi ini akan diberikan waktu selama 4 menit dengan topik mengembangkan suatu rencana dan tindakan. Oke, untuk memulai pemateriannya, saya persilakan kepada juru bicara dari kelompok penyaji untuk menyampaikan materinya. Kepada kelompok 4, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin saya skip. Baik, topik yang kelompok 4 yang kami akan sampaikan adalah mengembangkan rencana kerja. Boleh di next. Sebelum masuk ke materi, saya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama ada Arya Sesa, selanjutnya ada Ajara Pravita Zeta, lalu ada Dona Viviani Kesuma, yang selanjutnya ada Gina Firda Nabila, lalu ada Muhammad Ryan Arya Pratama, selanjutnya ada Muhammad Rahim Bahdim, lalu Muhammad Miftahul Usuluddin, lalu Noval Octavian, lalu yang selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Yogi Harta.
Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh juru bicara saya, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai rencana kebijakan yang kami usulkan. Yang pertama ada upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk memastikan bahwa pemerintah mendukung kebijakan yang telah disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk memastikan bahwa pemerintah mendukung kebijakan tersebut adalah sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial. Lalu tentunya partisipasi dari masyarakat juga sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil mencerminkan dari aspirasi masyarakat itu sendiri. Selain itu, juga perlu disosialisasikan dan ditanamkan kembali khususnya bagi anak muda dalam prosesnya untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi masyarakat yang modern dan dapat mempertahankan eksistensinya. Nah, lalu di sini ada tokoh, pejabat, dan beberapa kelompok yang dinilai memiliki potensi untuk mendukung kebijakan yang telah diusulkan. Nah, agar kebijakan yang bersangkutan dapat direalisasikan dan mendapatkan dampak yang dimanfaatkan, kami menilai ada beberapa pihak yang dapat berpotensi untuk mendukung kebijakan, yaitu ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan beberapa dari tokoh-tokoh pendidikan. Yang pertama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang merupakan badan pemerintah yang paling berhubungan dengan teknologi, sehingga badan pemerintah ini sangat berpotensi untuk mendukung usaha kebijakan yang mana dilibatkan yaitu teknologinya itu sendiri. Selanjutnya ada dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Pihak ini dinilai berpotensi untuk mendukung kebijakan yang berkaitan dengan metode yang melibatkan pendidikan. Nah, selain itu, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda yang mana bisa menjadi semakin cerdas dan berakhlak Pancasila, dan ini sejalan dengan tugas dan fungsi dari Kemendikbudristek itu sendiri. Selanjutnya ada dari BPIP yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mana ini juga sejalan dengan kebijakan yang telah diusulkan. Yang terakhir dari tokoh pendidikan, salah satu yang bisa disebutkan yaitu Mendikbud yang saat ini menjabat yaitu Nadiem Makarim. Terlepas dari jabatannya sebagai seorang Mendikbud, beliau selalu peduli dengan pendidikan. Jika kebijakan ini dapat tersampaikan dengan baik, kami yakin beliau dapat memberi dukungan terhadap kebijakan ini. Lalu tokoh dan pejabat yang berpotensi untuk menentang kebijakan yang diusulkan. Nah, kami menilai kebijakan tersebut memiliki potensi yang rendah untuk membuat beberapa pihak menentang kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan kebijakan yang disampaikan lebih menekankan terhadap teknologi dan pendidikan yang dimanfaatkan. Boleh next saja langsung ke upaya untuk meyakinkan tokoh, pejabat, dan kelompok yang berpotensi mendukung kebijakan. Nah, partisipasi masyarakat dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam perancangan kebijakan serta dapat meyakinkan tokoh, pejabat, dan kelompok yang berpotensi untuk mendukung usulan kebijakan tersebut. Nah, ada banyak bentuk-bentuk partisipasi dari masyarakat. Salah sedikitnya yaitu yang pertama, masyarakat dapat membentuk opini atau pemikiran melalui media massa bahwa masyarakat sangat membutuhkan kesejahteraan terkhusus berkaitan dengan kebijakan tersebut. Lalu masyarakat dapat memberikan masukan masalah yang dihadapi masyarakat dengan menginformasikan kepada pemerintah khususnya melalui media sosial yang sangat mudah untuk dijangkau. Selanjutnya ada menyampaikan aspirasi pada saat anggota legislatif berkunjung ke kampung-kampung atau desa-desa bahwa masyarakat daerah tersebut sangat membutuhkan pembaharuan kebijakan tersebut. Lalu yang keempat, mengkritisi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah yang tidak Mohon maaf untuk kelompok 4 waktu sudah habis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Mungkin bisa diberikan reaction terbaik untuk kelompok 4. Oke, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu ada sesi tanya-jawab bersama Dewan Juri. Sebelumnya saya akan bacakan untuk teknis dari sesi tanya-jawab ini.
Sesi tanya jawab akan dilaksanakan selama 6 menit. Maka dari itu, kepada yang terhormat Dewan Juri dimohon untuk menyampaikan pertanyaan secara to the point. Setelah itu, kepada kelompok penyaji diharapkan untuk memberi respon atas pertanyaan dari Dewan Juri. Kepada kelompok penyaji, apakah sudah siap? Siap. Baik, bila sudah, dipersilakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaannya kepada kelompok penyaji. Ya, baik. Terima kasih kelompok penyaji ya. Kelompok 4 sudah menyampaikan action plan-nya. Nah, di sini untuk tataran lebih besar memang sudah disampaikannya bagus ya. Nah, sekarang untuk mungkin kita akan coba ya kelompok 4 ini dimulai dari lingkup terkecil yaitu di kelas ya. Karena permasalahan yang muncul ya itu kemungkinannya memang bertentangan dengan Undang-Undang ITE gitu ya. Nah, kita jangan jauh-jauh ke medsos orang lain gitu ya. Mungkin di grup kelas juga pasti. Kalau kita telaah itu pasti ada pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi pelanggaran Undang-Undang ITE itu bukan berarti pornografi saja gitu. Tapi adanya pembulian, adanya penghinaan ya di grup itu bisa memunculkan ya hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang ITE tersebut. Nah, menurut kelompok 4, apakah hal tersebut ya bisa dibuat kebijakan di kelas kalian gitu ya, di grup WA gitu ya, terkait aturan tersebut ya mulai dari hal terkecil gitu ya. Nah, bagaimana nih tanggapan dari kelompok 4? Silakan. Baik, terima kasih izin menanggapi. Kita tuh di kelas tuh lebih terorganisir gitu, ada struktur organigramnya. Nah, untuk kebijakan yang menyerupai Undang-Undang ITE untuk di grup kelas sendiri menurut saya bisa diterapkan karena ini merupakan praktik gitu. Sebelum kita berurusan di dunia nyata, di dunia sosial yang lebih besar gitu, kita bisa menerapkan seperti undang-undang gitu, maksudnya bisa diberlakukan aturan tergantung kesepakatan dari bersama gitu. Mungkin dari kelompok 4 ada yang ingin menambahkan barangkali? Mungkin cukup, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Untuk Dewan Juri, apakah sudah jelas? Ya, jelas ya. Jadi tadi kelompok 4 mengamininya ya, menyetujuinya. Dan Bapak rasa ini bagus ya, bisa menjadi pilot project ya. Percontohan gitu kan di kelas kalian. Membiasakan gitu kan. Jadi sebelum ke tataran yang lebih luas ya, di lingkup kecil dulu ya di kelas kalian. Adanya aturan jangan sampai ada hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Gitu ya. Nah, salah satunya tadi supaya apa? Supaya ini jadi terbiasa gitu ya. Kemudian ya secara tidak langsung kalian memahami Undang-Undang ITE tersebut. Jadi hal-hal apa yang dilarangnya, hal-hal apa yang boleh gitu ya. Baik, cukup ya untuk kelompok 4. Terima kasih. Silakan dilanjut kembali moderator. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab pada kali ini. Terima kasih kepada kelompok penyaji atas pemateriannya. Sebelum kita tutup, akan ada penampilan yel-yel dari kelompok penyaji. Maka dari itu, kepada kelompok penyaji diharapkan untuk menampilkan yel-yel dengan baik. Kepada kelompok penyaji, mungkin bisa langsung saya persilakan untuk menampilkan yel-yelnya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya kepada kelompok 4 bisa on cam dan on mic untuk kita menyanyikan yel kebanggaan kita ini. Baik, mungkin sedang lagi tidak bisa on cam. Baik, kita nyanyi bersama saja ya. Kebanggaan
4. Apakah bisa on mic? Bisa. Baik, terima kasih. Langsung saja saya beri abad terlebih dahulu. 1, 2, 3. Siapa yang paling oke? Kelompok Kelompok 4. Siapa yang paling kece? Kelompok 4. Siapa yang paling cerdas? berserta kreatif? Siapa yang paling hebat? Kelompok 4. Kelompok 4. Luar biasa. Mana nih kelompok 4? di sini. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menampilkan yel-yel yang sangat luar biasa. Puji syukur rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati pada kesempatan kali ini. Untuk mengakhiri diskusi ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Fadlur Rahman Muzaki, selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak Dadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih ya. Kasih tepuk tangan untuk semuanya ya. Sudah melaksanakan showcase dengan lancar ya. Sukses.